Cerita Ciina pengrajin anyaman bambu di Tempirai Pali, tetap semangat beraktivitas meski sudah lanjut usia. Ciina, 87, tampak asyik merangkai anyaman bambu di depan teras rumahnya. Kepalanya menunduk khusyuk, sementara tangannya begitu terampil mengikuti sebuah pola. Ia diketahui sedang membuat sebuah bakul kecil serbaguna. Keterampilan dalam membuat beragam kerajinan dari anyaman bambu itu telah dipelajarinya secara otodidak sejak dirinya berusia 6 tahun. Tak hanya itu, keahlian Ciina dalam hal membuat kerajinan dari anyaman bambu itu telah dikenal oleh masyarakat. Terutama bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang berada di Dusun 7 Desa Tempirai Induk Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Produk kerajinan dari anyaman bambu seperti bakul tempat membawa beras sudah menjadi tradisi dan banyak digunakan oleh masyarakat Tempirai Pali ketika akan menghadiri undangan hajatan pernikahan maupun acara hajatan lainnya. Di mana budaya masyarakat Tempirai secara turun-temurun ketika menghadiri undangan hajatan pernikahan maupun hajatan lainnya, membawa beras dan uang menggunakan bakul dari anyaman bambu untuk diberikan ke pemilik hajat. Maka dari itu, banyak juga masyarakat memesan produk kerajinan anyaman bambu yang dihasilkan oleh Ciina. Wanita lansia kelahiran 1937 yang memiliki 4 orang anak, 20 orang cucu dan 6 orang cicit itu seringkali mendapatkan pesanan berbagai jenis kerajinan dari anyaman bambu. Seperti bakul tempat beras, bakul nasi, bakul pencuci beras, tudung saji, tempat besek, topi caping petani, keranjang dan berbagai kerajinan anyaman lainnya. Sejak kecil dari umur 6 tahun, saya sudah suka nganyam buat-buat bakul dari anyaman bambu tapi tidak diteruskan. Baru terpikir buat usaha ini, jualan bakul-bakul dan macam-macam yang dibuat dari anyaman bambu ini baru sekitar 5 tahun ini, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Untuk harga yang ditawarkan dari setiap produk kerajinan anyaman bambu yang dihasilkannya, harganya cukup bervariasi, dibanderol dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Tergantung jenis dan ukuran produk yang dihasilkannya. Macam-macam harganya, untuk bakul kecil dijual Rp20.000, kalau yang besar bisa Rp100.000 sampai Rp200.000, tuturnya. Dalam proses pembuatannya, bahan baku pembuatan yang digunakan Ciina yaitu bambu dan rotan, yang ia beli dari warga sekitar. Dia juga mengaku tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku, dan masih banyak tersedia di hutan. Sebelum dilakukan penganyaman bambu-bambu tersebut dibersihkan dan dibelah atau dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Biasanya sebelum dianyam bambu tersebut dicat terlebih dahulu oleh Ciina, agar memiliki tampilan pola yang menarik sesuai dengan keinginan para pemesan. Tergantung pesanan, minta polanya bewarna atau polos, kalau mintanya bewarna, bambunya kita cat dulu sebelum dianyam, ujarnya. Dalam proses penganyaman bambu yang bewarna itu, menurut Ciina butuh kejelian dan ketelitian dalam memadukan warnanya agar terbentuk pola dengan tampilan menarik. Rata-rata pemesan yang datang kebanyakan memesan produk kerajinan anyaman berupa bakul beras untuk kondangan hajatan. Kebanyakan minta dibuatkan bakul beras dan bakul nasi rata-rata. Tapi ada juga yang minta dibuatkan seperti keranjang, bakul untuk nyuci beras, penampi beras dan lainnya, ungkapnya. Semua produk kerajinan anyaman bambu itu dikerjakan oleh Ciina seorang diri di rumahnya. Ciina sendiri membutuhkan waktu 1 hari untuk membuat anyaman bambu berupa bakul ukuran kecil, serta membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk menyelesaikan pesanan anyaman ukuran besar. Hal tersebut dikarenakan penglihatannya sudah mulai berkurang dikarenakan faktor usianya yang telah lanjut sehingga matanya tidak begitu jeli lagi dalam merajut pola-pola dari anyaman bambu tersebut. Kalau sekarang mata sudah tidak begitu jelas lagi melihat, jadi tidak bisa setiap hari lagi nganyam, sehingga agak lambat sekarang. Untuk pesanan sebenarnya masih banyak dan masih ada terus, tapi karena kita tidak bisa aktif seperti dulu, jadi kadang tidak bisa memenuhi permintaan pesanan itu, akunya. Meski dirinya tidak pernah menghitung penghasilan berapa yang didapatkan dari kegiatannya membuat beragam jenis kerajinan anyaman bambu tersebut. Namun usaha yang ditekuninya tersebut, diakuinya cukup membantu memenuhi kebutuhan dapur dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah dapat membantu memenuhi kebutuhan dapur, kadang juga hasilnya untuk beli obat, walaupun tidak menentu, tergantung dari pesanan, imbuhnya.
Sebenarnya Ci Ina masih ingin beraktivitas untuk menganyam bambu, karena kegiatan ini merupakan hobinya sejak waktu kecil dan telah mendarah daging bagi dirinya. Namun apa daya, faktor usianya yang telah lanjut ini, membuat aktivitas kerajinan anyaman bambunya terhambat. Kalau ada cara untuk menerangi mata, masih pengen, karena saya bukan orang sekolahan, cuma ini yang bisa dilakukan. Tapi apa daya sudah tua, mata tidak jelas lagi, tapi kalau masih ada pesanan masih kita buatin walaupun prosesnya agak lama, ucapnya. Kalau untuk meneruskan usaha ini belum ada, karena anak-anak maupun cucu tidak begitu bisa buat anyaman. Tapi tidak apa-apa karena saya bersyukur masih ada anak-anak yang mengurusi hidup saya, tambahnya sembari tertawa mengakhiri perbincangan.